kita membahas Mazmur 47, saya pikir ada dua hal penting yang harus kita pahami dulu sebagai pembaca modern. Pertama, konsep tentang raja. Kalau kita dengar konsep tentang raja sekarang rasanya ini banget ya, raja gitu ya, wah apa ini diktator, banyak banget tanahnya, orang susah hidupnya. Tetapi pada masa itu raja adalah harapan bagi masyarakat, sehingga raja menjadi pemimpin atau raja yang baik akan sangat berpengaruh bagi jemaat dan umat Allah. Lalu yang kedua, konsep tentang Tuhan. Kalau bahasa di dalam terjemahan Alkitab kita yang TUHAN besar. Jadi Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Konsep Tuhan itu nama pribadi Allah Yahweh. Bayangkan nama pribadi Allah Yahweh itu ada di dalam konsep atas seluruh bumi. Di saat dimana waktu itu Allahnya lokal. Allahnya Israel atau Allahnya Mesir ya hanya berkuasa di Mesir. Allahnya Babel berkuasa di Babel. Tapi Allah Israel, Tuhan namanya, dia Allah atas seluruh bumi. Jadi dia bukan hanya ada di Israel, dia ada di seluruh bumi. Nah, itu jadi bagian yang menarik buat kita pembaca modern melihat dan memahami konsep kedua hal itu. Begitu ya. Jadi kalau Allah lain itu pindah lokasi roaming teman-teman ya. Allah Israel tidak. Karena dia adalah Allah atas seluruh bumi. Kita udah membaca. Nah, menariknya memang waktu kita perhatikan Mazmur Raja ini, bayangkan seorang raja yang agung teman-teman, yang kehadirannya membawa sukacita bagi seluruh rakyat. Saya coba cek gitu ya, karena banyak tafsiran bilang sukacita nggak terlalu kelihatan di bahasa Indonesia. Ayat 2 itu sebenarnya kata joy muncul di situ ya. Coba teman-teman lihat ayat 2, clap your hands all peoples, shout to God with loud songs of joy. Indonesia hanya menerjemahkan elu-elukan. Jadi ternyata elu-elukan itu sesuatu moodnya sukacita. Jadi bayangkan kehadiran seorang raja yang waktu dia hadir membawa sukacita. Sementara kalau kita lihat konsep raja di dunia modern itu, waktu kita lihat raja ya, saya nggak tahu ya, kita senang mungkin lihat Pangeran Charles, sekarang udah jadi raja, King Charles gitu ya. Kita seneng nggak? Atau kita lihat, dia meritin Camilla nih. Kita masih dendam karena kita masih cinta Lady Di. Begitu ya. Mungkin yang generasinya beda, maafkan kami. Sehingga banyak sekali anak yang lahir tahun 83, 84 namanya Lady. Ya, saya ketemu di kampus gitu. Siapa dek namanya Lady? Pasti nih mamanya nih penggemar. Begitu lihat anaknya nggak kayak Lady. Jauh mukanya ya, maafkan. Nah, bayangkan raja yang agung yang waktu dia hadir membawa sukacita ya. Jadi ini kita perlu hayati ya, beda sekali dengan konsep waktu kita lihat raja sekarang, alah ini nih yang bikin gua nggak makmur misalnya gitu ya. Mereka apalagi kalau raja dan keluarganya kita tahu sekarang dibiayai negara ya, di beberapa negara begitu. Mazmur 47 menampilkan Allah sebagai raja atas segala bangsa. Dan umat Allah dipanggil untuk merespons dengan sorak-sorai, merespons dengan penyembahan, dan juga pengakuan atas pemerintahannya. Nah, respon-respon ini yang saya coba pikirkan, apakah kita masih menghayatinya bagi kita yang tidak memiliki raja seperti Israel, tetapi Allah lah, Tuhan itu, Yahweh itulah raja kita. Kita udah nyanyi banyak lagu tadi ya, King of King, Majesty, semua lagu-lagu kerajaan begitu. Dan kiranya kita punya penghayatan yang baru tentang raja pagi ini. Seperti biasa, biar mudah, khotbah 3 poin aja gitu ya. Kemudian kita lihat 3 hal ya. Pertama, teman-teman kita bisa melihat di sini bahwa Allah adalah yang berdaulat atas seluruh bumi. Allah yang adalah raja itu berdaulat atas seluruh bumi. Perhatikan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Jadi bayangkan kehadiran raja yang begitu menginspirasi. Saya pikir rajanya itu pasti baik banget gitu ya.
Sampai kehadirannya itu menginspirasi sukacita, orang bisa mengeluh-elukan. Kalau sekarang Charles lewat dilempar telur, gitu ya, kemarin itu. Saya suka ngikutin tuh. Pangeran Charles ngapain dia sekarang begitu ya. Jadi, lihat di YouTube gitu ya. Ada YouTube kerajaan ya, yang waktu dia lewat ke daerah mana dilempar telur gitu ya. Ini rajanya, jadi bertepuk tanganlah hai segala bangsa. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. With joy. Sebab Tuhan yang maha tinggi, sekali lagi ingat ya, nama Tuhan itu Yahweh. Yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Nama itu penting. Nama mewakili pribadinya. Jadi namanya gitu ya. Jadi ini gambaran Allah adalah raja atas segala bangsa, menginspirasi sukacita, menginspirasi orang hormat begitu rupa begitu ya. Lalu ayat 4-5, Allah yang besar itu, dia menetapkan warisan bagi umatnya dengan kasih setia. Nah, warisan ini khususnya buat umat Israel terkait dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Jadi lihat ya, ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah, ya, tanda musik berarti berhenti sejenak di situ. Jadi teman-teman, ini Allah yang berdaulat dan dia menyatakan kedaulatannya ketika bangsa-bangsa yang lain takluk juga kepada Allah. Masih ingat konsep perang waktu itu? Kalau ada yang berperang adalah Allahnya. Sehingga ketika Allah memberikan kemenangan atas bangsa lain, itu menunjukkan bahwa dialah Allah yang berdaulat atas seluruh bumi. Apa prinsip yang bisa kita pelajari secara sederhana? Allah adalah raja seluruh dunia, bukan hanya atas satu bangsa. Demikian juga, mari kita belajar merayakan kuasa Allah bahkan di tengah dunia yang kacau. Kadang-kadang kita suka berpikir mungkin ada bagian-bagian dunia yang Allah kayaknya luput perhatiannya. Hanya karena kita tidak bisa melihat ketenangan di situ. Tapi waktu merenungkan Mazmur ini dan menyadari dunia yang kacau, ya kita diingatkan lagi, this is my father's world gitu ya. Dan apakah kita bisa merayakan kuasanya bahkan di tengah dunia yang kacau? Demikian juga kita merindukan Allah bukan hanya Allah atas kaum intelektual ya. Kita melayani kaum intelektual, dia juga Allah atas kaum papa, kaum yang miskin, termarginalkan, dan kita juga harusnya bisa merindukan itu ya. Bahwa Allah adalah Allah atas bukan satu kelompok orang. Saya pikir kita orang pelayanan kaum intelektual ya, dengan musik yang megah, kita bisa nyanyi yang megah, tapi ingat dia juga Tuhan atas orang-orang yang mungkin bahkan tidak bisa menyampaikan suara mereka. Dan mari kita ingat akan hal itu. Yang kedua, Allah bukan hanya menguasai seluruh dunia, bumi, tetapi lihat ada penyembahan yang dia terima karena dia Allah yang layak disembah. Sebagaimana Mazmur, biasanya perhatikan kalau kita PA Mazmur itu ada imagery yang muncul. Imagery itu gambaran. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Tuhan adalah gembalaku. Nah, imagery yang muncul di sini adalah imagery kerajaan. Allah telah naik ke tahtanya dengan sorak-sorai. Muncul lagi Yahweh itu dengan bunyi sangkakala, itu penobatan raja, ya. Jadi bayangkan, kita diajak untuk membayangkan oleh pemazmur imagery bahwa Tuhan naik ke tahtanya. Ingat waktu coronation dari raja, biasanya itu sangat megah begitu. Tetapi yang menarik adalah perhatikan bahwa bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Nah, ini tadi waktu dibacakan beda banget ya. Saya baru ngeh juga gitu ya. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi raja kita, bermazmurlah. Jadi penekanannya adalah sembahlah dia, menaikkan pujian bagi dia, karena dia Allah yang telah naik tahta. Dia naik tahta, kita menaikkan pujian. Dan penyembahan di ayat 8, penyembahan adalah respon alami atas kedaulatan Allah. Memang ya kita saja yang tadi nyanyi begitu ya, merasakan
ketika menyembah Allah begitu rupa, Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah lagu yang paling indah. Jadi lagu yang terbaik. Nah, bagi saya ini jadi satu pengingat begitu ya, jangan nyanyi yang bagus gitu ya. Paduan suara staff juga bagus nanti ya. Apa yang ketawa gitu ya. Ya, kita berikan yang terbaik. Karena apa? Ya, ini meresponi Allah yang luar biasa ya, kita meresponinya dengan segenap keindahan gitu ya. Nah, jadi bersyukur juga dapat gambar ini ya, menarik ya. Itu adalah gambar waktu saya lihat-lihat, iya ya, pas tuh. Mahkotanya tapi dibentuk dari dua sisi yang sedang menyembah. Your Majesty, I can but bow. Gitu ya. Apa prinsipnya? Penyembahan itu berarti mencakup hati, nyanyian, tentu dari dalam, keluar, bahkan kehidupan. Jadi kalau Allah adalah Raja atas hidup kita, mari kita menyembah Dia. Dan aplikasi, ya, prioritaskan Allah dalam nyanyian dan tindakan kita. Bukan cuma nyanyinya bagus tadi ya, tapi dalam tindakan kita biarlah Dia nyata sebagai Raja. Kadang-kadang gambaran raja yang suka dikasih, waktu itu Kak Vivi pernah puterin video Abdi Dalem. Ya, ingat nggak? Yang teman-teman dulu Kak Vivi bawain sesi di TPPM tentang Allah sebagai Raja, lalu kemudian ditunjukin Abdi Dalem ya. Cuma agak beda ya, Abdi Dalem kan Jawa banget gitu ya. Wah, sama rajanya jauh banget gitu ya. Lalu kemudian waktu itu nggak boleh langsung putar badan, mesti mundur dulu berapa langkah begitu, baru muter begitu. Tapi kemudian Abdi Dalem waktu itu ada wawancaranya, dia bilang, ya hidup saya untuk raja. Tidak ada keinginan lain untuk dia, yaitu hidup bagi rajanya. Your Majesty, I can but bow. I live to serve Your Majesty. Saya ingat waktu itu Kak Vivi kaitin sama lagu King of King Majesty. Bagaimana ya hidupnya hamba itu atau orang dalam kerajaannya hidup bagi rajanya. Tapi waktu saya baca Mazmur ini ya, rajanya bukan hanya ditakuti, dikagumi, tapi dia raja yang dekat juga gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tadi dia dielu-elukan, kita bisa sukacita, berarti dia tidak menakutkan. Dan gambaran Allah di dalam perjanjian baru datang jadi manusia, bagi saya itu satu gambaran yang menggenapkan apa yang sebenarnya kita bayangkan tentang raja. Makanya kita bisa nyanyi King of Kings, Majesty, God of heaven living in me. Terus gentle Savior, closest friend. Raja biasanya very distant, but our King is very close to us. Dia layak disembah, berikanlah seluruh hidup kita, prioritaskan dia di dalam, bukan cuma nyanyian-nyanyian kita, tapi juga tindakan kita. Terakhir, Allah yang memerintah semua bangsa. Lihat jelas ayat 9 dan 10. Allah memerintah atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Gambaran tahta kembali muncul. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Allah sebagai hakim yang memerintah. Karena di sini kalau kita perhatikan, keadilan, kebenaran itu ada di dalam tahta raja yang baik tentunya ya. Dan menarik, semua pemuka bangsa-bangsa berhimpun. Pemuka mewakili rakyatnya. Para pemuka bangsa-bangsa berhimpun sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi ialah yang sangat tinggi. Gambaran bahwa semua bangsa mengakui pemerintahannya. Jadi memang kalau nyanyi lagu Mazmur 47 ini ya, kekaguman kepada Allah yang adalah Raja itu sangat dinyatakan. Sehingga kita bisa lihat prinsipnya, pemerintahan Allah mencakup seluruh dunia. Dan mari kita bersaksi. Pemuka bangsa-bangsa datang mengakui Allah. Dan tentunya buat kita, saat ini kita adalah orang-orang yang melayani Raja di atas segala raja. Dalam konteks pelayanan siswa, mahasiswa, alumni. Bawalah mereka, saksikanlah Allah kepada mereka. Bawalah mereka kembali kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, Mazmur 47 mengajarkan penyembahan pada Allah sebagai Raja atas seluruh bumi. Penyembahan mencakup sukacita. Nah ini mix ya.
Kadang-kadang satu hanya sukacita, kesannya nggak hormat. Hormat kayaknya boring gitu ya. Aduh, nggak sukacita. Tapi ini sukacita, hormat, dan mengakui kedaulatannya. Dan kita dipanggil untuk memuliakan Allah dalam hidup kita, bukan hanya dalam ibadah-ibadah kita. Aplikasinya secara personal, mari kita hidup dengan keyakinan Allah berdaulat karena Dia Raja. Raja yang baik, Raja yang dekat, Raja yang memerintah. Jadi Dia dekat dengan kita. Mari kita jadi komunitas yang mencerminkan penyembahan kepada Allah. Bayangkan kalau beberapa orang secara personal hidup yakin Allah berdaulat, kita membentuk komunitas makin mencerminkan Allah yang kita sembah. Dan tentu secara global ya. Waktu lihat itu ya, Israel itu kan bangsa kecil ya. Tapi kenapa Allahnya Allah yang besar, dan Allah yang besar itu memanggil Israel menyaksikan Dia kepada semua bangsa supaya semua bangsa datang dan menyembah Dia. Jadi secara global bersaksi tentang pemerintahan Allah kepada bangsa-bangsa. Dan bagi kita yang saat ini melayani siswa mahasiswa alumni, bawalah mereka untuk melihat siapa Allah yang adalah Raja itu, yang pemerintahannya kekal di dalam kehidupan kita. Saya mau kita menaikkan kembali pujian bagi Allah. Saya ajak kita nyanyi dari BLP nomor 44. Saya kirimkan di grup ya. Nanti Lia bisa tolong kirim ke nasional ya. Berapa banyak yang tahu lagu ini? Tahulah semua ya. Rejoice, the Lord is King. Mari kita kembali menaikkan lagu-lagu yang baik, yang indah, yang menyatakan juga tentang berbagai aspek tentang Allah yang mulia. Jadi ini menarik ya, waktu pikir-pikir lagunya apa ya? Rejoice, the Lord is King. Sukacita. Bersukacitalah, bersoraklah. Nah, saya ajak kita nyanyikan bahasa Inggrisnya karena Indonesianya juga masih bicara masyurkan, kurang terdengar sukacitanya ya. Coba kita nyanyi bait 6 dulu buat yang belum tahu, jadi tahu lagunya. Yang sudah tahu bisa nyanyi lebih keras ya. Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing, and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Kalau nyanyinya agak tegang karena lagunya tinggi, kita sampaikan sukacita itu dalam wajah kita ya. Waktu nyanyi ekspresikan rejoice. Bilang sama sebelahnya, rejoice, the Lord is King. Ya. Jadi iya, turunin dikit kok ya. Bang Riko turunin sedikit, nanti baru naik pas di bagian bait 4. Jadi ingat ya, rejoice. Rejoice 2 in 1. Oke, jadi tunjukkan wajahnya yang tersenyum karena kita sungguh bersukacita Allah kita adalah Raja. Ya, yuk kita berdiri sama-sama. Rejoice, the Lord is King. Rejoice, the Lord is King, the Lord and King. Rejoice, rejoice, give thanks and sing and triumph ever. lift up your heart. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Bait 7. Jesus the Savior. Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When He had purged our sins, He took His sin
your voice, rejoice again. I say, rejoice. His kingdom cannot fail. He rules all earth and heaven. The key of death and hell unto our Jesus give. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again. I say, rejoice. Rejoice the glorious hope, our God and judge shall come, and take his servants up to their eternal. Lift up your heart, lift up your heart, lift up your voice, rejoice again. I say, rejoice. Minta KDV boleh tutup dalam doa untuk firman Tuhan pagi ini. Bapak di surga, terima kasih banyak untuk pengingat yang baik yang kami dengar melalui Mazmur 47. Dalam segala keberadaan diri kami dan juga realita yang kami hadapi seringkali membuat kami lupa betapa besar dan agungnya Tuhan. Dan seringkali kami datang masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan hati yang dingin, dengan hati yang tawar, dan lupa untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan, dan lupa untuk menikmati dan mengalami sukacita itu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Raja yang kekal, Raja yang maha kuasa dan yang memerintah dan berdaulat atas kehidupan kami, atas pelayanan kami, dan atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk terus mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui hidup, pelayanan, dan juga penyembahan kami terpancar keluar kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bang Alex, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang menolong hidup hamba-Mu ini untuk memuliakan terus dan mengalami sukacita di dalam Tuhan, dan hidupnya menjadi persembahan yang mulia bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Makasih KDP. Sama-sama.